Orang nama kampungnya apa, Beb? Jajaden. Apa, Beb? Oh, Pegaden, Kiai. Oh, coba orang-orang ibu-ibu Pegaden nih, masya Allah, kerudungan semua. Tahu Habib juga lagi di sini mah. Gak tahu kalau keluar dari dari Maulid ini, tapi insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu beserta perempuan-perempuan solehah di sini adalah perempuan solehah. Coba ibu-ibu terusin. Saya pengen tahu ibu bisa nerusin gak ayat Al-Quran? Kalau nyanyi bisa, ayat Al-Quran bisa apa enggak? Siap, Bu? Ibu siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sepi banget sih yang di pojok bilang Allah. Bu, yang di depan, yang dalam musola, niatin zikir, niatin zikir. Ya, mentang-mentang suara Habib Salim gak enak, ibu, bapak gini-gini juga mantan juara MTQ tahun 2000. Saya masih ingat pesertanya 50. Saya juara pertama sebab 49 gak ada yang datang. Di panggung teriak-teriak sendirian, pantesan menang. Dewan juri gak ada yang datang, gak ada yang nilai. Habib Salim rajin bawa pulpen ngenilai sendiri. Subhanallah. Udah gitu gak dapat piala, gak banyak ngomong. Beli ke pasar piala dikasih nama juara tetap MTQ tahun 2000 Habib Salim Al-Jufri. Sampai sekarang pialanya masih ada, Pak. Gak ada, Bu, yang berani ngambil, gua yang beli. Betul gak, Bu? Ayo niatin zikir. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. Terusin, Bu, terusin. Ayo. Tak kenal makanya tak. Sampai nenek-nenek ikut mangap saya. Coba bapak-bapak nih orang sini pengen tahu, bisa nggak sih nulisin Al-Quran? Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Ibu datang ke toko emas bawa satu bata, nawarin sama si engkok, kok saya mau jual batu bata, dibeli apa enggak? Ibu bawa sedikit aja permata, dibawa ke si engkok, mau dijual permata yang sedikit, dibeli apa enggak? Jauh antara kita dengan Nabi Muhammad. Kenapa beliau harus kita muliakan? Kenapa Nabi Muhammad harus kita agungkan? Sedangkan beliau adalah seorang manusia. Betul, beliau adalah seorang manusia, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini Pak Bu, suara mau udah lemas ini. Alhamdulillah dari tanggal 1 mulut sampai sekarang teriak terus di panggung. Alhamdulillah. Makanya istri tukang ceramah mah lintuh atau montok segernya itu bulan Maulid, Pak Bu. Beneran. Bulan Maulid di rumah banyak jaburan. Allahu Akbar. Sampai kucing saya di rumah ngelihat ikan sampai buang muka begini. Saking banyak ikannya bulan Maulid, subhanallah. Kul, katakanlah, ya asyrafal khalqi, wahai manusia yang paling mulia Nabi Muhammad, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya aku adalah seorang manusia sama seperti orang-orang sini semuanya manusia. Di mana perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad? Yuha ilayya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah. Karena itu setiap ucapan dan tingkah laku Nabi, perbuatan Rasul tidak pernah didasari dengan hawa nafsu. Semuanya
adalah wahyu dari Allah Subhanahu. Walaupun beliau mempunyai sifat a'rad basyariah, kemanusiaan, beliau makan kita makan, beliau minum kita minum, beliau punya istri kita punya istri, tapi perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad, beliau wahyu dari Allah, tapi kalau kita mah segala sesuatu biasanya pakai hawa nafsu. Betul? Subhanallah. Lihat, disebutkan di dalam Ad-Daibah, disebutkan di dalam berjanji, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, mempunyai sifat malu yang sangat tinggi kepada Allah. Di dalam riwayat hidup beliau, Bu, Rasulullah lebih banyak menundukkan kepalanya ke bawah daripada mengangkat kepala beliau ke atas, karena rendah diri dan sifat malu beliau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah kalau makan? Pak, Bu, Rasulullah makan pakai 3 jari. 3 jari beliau kalau makan. Ini orang mana saya lupa tadi. Coba orang Pegadaian kalau makan gimana? Begitu. Sampai istrinya ngelihat suaminya ngomong sama anaknya, liatin bapak lu makan gede, tangannya kayak sendok semen gitu. Baru 3 kunyah, baru 3 kali kunyah, sampai apa? Keselak, ngamuk-ngamuk. Yang disalahin istrinya, lu kalau bikin nasi jangan kekerasan. Kata istrinya, bukan kekerasan, tangan lu kegedean makannya. Betul, Bu? Lihat perbedaan makan antara kita dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW, beliau kalau minum, di dalam riwayat hidup beliau bagaimana? Subhanallah. Beliau kalau minum, Pak, Bu, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh, Bu, ya. Begini beliau kalau minum. Gelas aneh mana? Oh, ngilang. Oh, ke pojok. Masya Allah. Beliau tidak pernah minum dalam keadaan berdiri. Memang ada riwayat dalam keadaan berdiri, tapi beliau selalu minum dalam keadaan duduk. Contoh, Pak, Bu, ya. Bukannya haus, ini contoh. Ya. Pertama, lihat. Bismillah. Yang kedua, Bismillahirrahman. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Langsung habis nggak, Bu? Pak, langsung habis nggak? 1000 kali Rasulullah SAW beliau haus, tidak pernah beliau minum dengan 1 kali napas lek. Coba orang sini, orang mana? Pegadaian. Lupa mulu ya. Orang Pegadaian kalau minum gimana? Lupa, pulang dari sawah capek, tekonya kan diangkat. Aus gua, capek. Hah? Iya, walaupun saya jarang ke Pegadaian tapi kelihatan mukanya, minumnya berdiri sampai lek ya. Beda kita dengan Nabi Muhammad, beda jauh. Bagaimana beliau Rasulullah dalam riwayat hidup beliau kalau tidur, Bu? Rasulullah SAW beliau kalau tidur, wa qalbuhu lam yanam, kedua mata beliau walaupun dalam keadaan tidur, akan tetapi hati beliau tidak pernah tidur, selalu zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu. Coba orang Pegadaian kalau tidur, jujur kan? Kedua mata merem, yang melek apanya? Ada yang bilang mulut. Tapi kebanyakan biasanya mata kedua merem, yang melek pantat. Beneran ini, saya nggak bercanda. Tergantung menu makanan.
Nada deringnya biasanya semakin malam semakin beda ini. Kalau makannya apa itu jengkol, makannya bolet, makannya singkong, biasanya kayak gempa itu kamar. Bunyinya lain, nada deringnya. Kalau menu makanan spaghetti, Pizza Hut, bunyinya lain biasanya. Pret pret. Ini tidurnya kita ini. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi. Walaupun beliau dalam keadaan tidur, kedua mata beliau hatinya selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Saya tidak akan membicarakan tentang ketampanan seseorang. Yang tampan banyak, betul Pak? Betul Bu? Gak usah jauh-jauh, yang lagi ngomong sekarang tampan. Jujur Bu, tampan apa enggak? Bilang enggak, saya turun langsung pulang. Tampan apa enggak? Gimana? Apalagi yang namanya ludah tidak sempurna, betul? Yang namanya ludah baunya enggak enak, baunya basin, kecuali ludahnya Nabi Muhammad. Ludahnya Nabi Muhammad sempurna. Ludahnya Nabi Muhammad lebih mulia dari air Zam-Zam. Ludahnya Nabi Muhammad lebih mulia dari Ma'ul Kautsar. Airnya Nabi Muhammad lebih mulia dari air apapun. Karena ludahnya Nabi Muhammad, beliau adalah asyraful khalqi, paling mulianya makhluk Allah, paling mulianya makhluk Allah di sisi Allah Subhanahu. Ludahnya Nabi Muhammad adalah obat Pak. Satu waktu Nabi Muhammad di masa kecil beliau, kedua mata beliau sakit mata. Ketika kedua mata beliau sakit mata, dibawa oleh kakek beliau Abdul Muthalib ke yang namanya Ar-Rahib. Ar-Rahib ini ahli kitab. Memang waktu itu di sana belum ada dokter, rumah sakit juga belum ada. Dibawa ke ahli kitab. Ahli kitab ini ahli pengobatan juga. Setelah Nabi Muhammad waktu kecil, beliau duduk di hadapan ahli kitab tadi dan kakek beliau Abdul Muthalib di sampingnya. Kata Ar-Rahib tadi, saya lihat anak kecil ini dari ujung rambut sampai ujung kaki dilihat. Langsung bertanya kepada kakeknya, "Man anta? Siapa kamu?" Kata kakeknya, dijawab, "Ana abuhu." Saya adalah bapaknya. Subhanallah. Kata ahli kitab tadi apa? La anta kadzab. Bukan. Saya tidak percaya kalau kamu adalah ayahnya, tapi engkau dalam keadaan berbohong. Saya nggak percaya. Kakeknya kaget loh. Kok bisa kamu nggak percaya sama saya? Demi Allah, kata ahli kitab tadi, saya sudah membaca kitab Injil dari awal sampai akhir. Di dalam kitab tersebut disebutkan ciri-ciri, tanda-tanda, sifat-sifat bahwa nanti di akhir zaman akan ada seorang nabi penutup akhir zaman, seorang rasul yang bernama Muhammad, dan dia lahir dalam keadaan yatim. Aku melihat semua tanda-tanda, sifat-sifat yang ada di dalam kitab Injil. Ketika aku ngelihat Muhammad, aku percaya semuanya sama dengan apa yang ada di dalam kitab Injil. Akhirnya kakeknya jujur, Pak Bu, betul, saya adalah kakeknya. Karena di dalam kitab Injil dijelaskan bahwa Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Apa kata ahli kitab tadi? Gak ada obatnya. Ini anak kecil ini yang bernama Nabi Muhammad ini suruh ngeludah. Nabi Muhammad waktu kecil suruh ngeludah, sama ahli kitab tadi diambil itu ludah, diusapkan kedua mata Nabi Muhammad, dan seketika itu kedua mata Nabi Muhammad langsung sembuh. Berkah ludah Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, ketika Sayyiduna Ali, Pak Bu, ikut berperang,
Satu waktu ketika beliau berperang, mata beliau terkena tombak panah sampai copot matanya, diambil sama beliau. Ketika matanya copot, beliau datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, in gola'at aini ya Rasulullah, mataku copot ya Rasulullah." Dipegang dengan tangan suci Nabi Muhammad si mata tadi, diberikan ludah Nabi Muhammad, kemudian ditempelkan kembali kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mengatakan, "Demi Allah, walaupun umurku semakin tua dan semakin bertambah, tidak ada pernah berkurang, kedua mataku tetap jelas, tetap terang berkah ludahnya Nabi Muhammad." Allahumma sholli ala Muhammad. Dan di waktu itu juga, Bu, ada ibu-ibu ahli gosip. Di sini ada ahli gosip nih. Hah? Oh, nggak ada. Oh, di sini alhamdulillah nggak ada ya. Keluar dari sini beraksi lagi, betul. Ini wanita di zaman Nabi sudah terkenal punya lisan gak baik, lisannya buruk, selalu mencaci orang muda, ngomongin kejelekan orang gampang. Bahkan ini si istri tadi selalu melawan sama suaminya. Satu waktu Nabi Muhammad SAW, beliau sedang duduk bersama para sahabatnya lagi makan makanan kurma. Subhanallah, si wanita tadi yang terkenal lisannya gak baik lewat. Kemudian dia mengatakan ketika melihat Nabi, "Anta Nabi?" Kalau bahasa Indramayunya begini, sira Nabi tah. Ya, betul ya. Kata Nabi Muhammad, "Naam, ana Nabi." "Iya, saya Nabi." Gitu. Terus ketika itu, kalau ente betul-betul Nabi, kalau makan makanan bagi-bagi dong. Jangan makan sendirian baik. Ya, betul ya. Kalau ente betul-betul Nabi, bagi-bagi dong makanannya yang ada di depan kamu. Sahabat ngedengar gitu, ya Allah. Akhirnya kata Nabi, "Biarkan, ini semua makanan kasihkan kepada wanita tadi." Udah gitu apa sih wanita tadi? Kalau ente benar-benar Nabi, kalau mau ngasih jangan nanggung dong. Ya Allah, ini memang mulutnya terkenal, Bu. Sampai sahabat, "Ya Rasulullah, biar ana yang urus ini wanita. Ini terkenal mulutnya nggak baik." Tapi kata Nabi, "Tidak apa-apa, biarkan." Kurma, Pak, Bu, yang ada di tangan Rasulullah dan kurma yang ada di mulut Nabi Muhammad diberikan kepada si wanita tadi. Di dalam riwayat disebutkan, "Fawallahi min ba'di ma akalat min athari ta'ami Rasulillah la yakhruju min faiha illa khaira." Demi Allah, si wanita tadi yang terkenal mempunyai lisan yang tidak baik, setelah dia memakan makanan kurma yang bercampur dengan ludahnya Nabi Muhammad, tidaklah dia pernah sekalipun mengeluarkan kalimat-kalimat yang kotor, tidak pernah mencaci lagi, tidak pernah ngomongin kejelekan orang lagi, bahkan tidak pernah menentang kepada suaminya lagi. Berkah ludahnya Nabi Muhammad SAW dan diikuti oleh para habaib, para kiai, para alim ulama, para asatid. Biasanya kalau ada bapak ibu datang kepada mereka bawa air aqua, biasanya dikasih ludah, ikut kepada Nabi Muhammad. Makanya di dalam riwayat ada di Pasuruan, Pak Bu, Kiai Hamid Pasuruan. Beliau seorang wali besar, seorang kiai besar. Subhanallah, ada orang tua datang ke rumah beliau, punya anak kurang fasih baca Al-Quran. Beliau datang kepada Kiai Hamid, "Ini anak saya kurang fasih baca Al-Quran, gimana dong caranya?" Kata beliau, "Buka mulutnya." Ketika dibuka, Kiai siap-siap. Enggak gitu juga ya. Diberikan ludah beliau, subhanallah, keluar dari rumah Kiai beliau tadi, anak tadi fasih di dalam membaca Al-Quran. Berkah ludahnya orang soleh. Bagaimana ludahnya Nabi Muhammad?
Seorang wanita yang terkenal mempunyai lisan yang tidak baik. Karena itu bapak-bapak, saya pesan sama bapak-bapak, kalau bapak punya istri cerewet, mulutnya nggak baik, sering ngelawan, nggak usah banyak ngomong. Bapak bawa istri bapak ke saya, insya Allah saya 1 jam lah. Berani nambahin nggak? Tahu ini muka-muka belum pada lunas ini, paham ini, belum pada iuran, tahu kelihatan ini. Ceramah nggak usah lama-lama, ceramah di mana-mana bentar. Kasihan banyak orang tua, betul? Iya, banyak bapak-bapak yang tua, ibu-ibu yang tua, nenek-nenek, kasihan, pegel. Ibu tahu aja. Ya. Iya, di mana-mana harus sedang, nggak usah lama-lama. Kayak baca amin, kayak baca doa amin. Doa amin ya nggak usah panjang-panjang. Ini mau doa semuanya dibaca. Doa masuk kamar mandi, doa makan, semuanya dibaca. Ini makmum yang pegel, amin. Kesel yang kedua, amin. Woi, amin woi. Amin. Amin, bubar kelamaan. Kalau kelamaan. Begitupun juga kalau sholat tuh banyak makmum yang tua, ada kakek-kakek, ada nenek-nenek, ada yang punya hajat, ada yang sakit. Kata Nabi kalau jadi imam sedang, jangan kelamaan, jangan kecepetan. Ini mas sholat imamnya was-was kan bingung juga makmumnya. Kebetulan makmumnya namanya si Fardi lagi. Ini imamnya was-was lagi, usolli Fardi usolli. Usolli Fardi usolli. Si Fardi makmum langsung pulang. Kata istrinya, ente kenapa pulang belum beres? Males sana sholat sama imam itu. Kenapa? Sholat di absen gitu. Ya, jadi nggak usah lama-lama, bentar aja. Ini orang-orang mana lagi tadi nama? Pegaden, hampir sama kayak Pengadegan di Jakarta tuh. Nah, orang Pegaden nih tahu lah. Kalau datang ketua panitia maulid, paham, apalagi ibu-ibu ini. Ketua panitia datang dari sana, ibu-ibu di rumah udah ngelihat, waduh ketua panitia, ada Bapak Umar, masuk ke rumah. Anaknya disuruh bohong, tahu saya. Nanti kalau ada Bapak Umar ke rumah, kasih tahu ya, ibu nggak ada. Anaknya suruh jadi satpam depan rumah, Pak. Anak kecil nggak bisa bohong, polos. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nang, mamahnya ada tadi juga. Hah? Ada. Katanya nggak ada, katanya. Kok katanya? Iya, kata mamah juga. Bilangin kalau Bapak Umar datang ke sini, bilangin nggak ada. Ya Allah, anak kecil disuruh bohong. Ini nih orang-orang pegaden nih. Tapi insya Allah orang-orang sini insya Allah semuanya kompak, amin ya rabbal alamin. Ya, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna, sebagaimana dikatakan di dalam lagu. Apa itu lagunya? Kau begitu sempurna. Udah lupa nggak apa? Yang kedua, Pak Bu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sebelum beliau dilahirkan di atas dunia ini, nama beliau sudah terkenal, nama beliau sudah dikenal oleh arwahul malaikah. Bahkan bukan hanya para malaikah yang mengenal Nabi Muhammad. Berbeda dengan kita, Bu. Kalau kita dikenal, kalau sudah lahir nama kita dikenal, betul. Nabi Muhammad kalaulah ketika lahir, subhanallah, cahaya menembus, Bu, Pak. Coba orang Pegadaian kalau lahir gimana? Mati lampu. Bukan keluar cahaya, mati lampu. Beda sama Rasulullah. Beliau belum terlahir, namanya sudah dikenal di langit. Subhanallah. Ibu nama anak ibu siapa? Bib. Yang pertama nama anak saya si Januar, lahirnya bulan Januari. Mantap.
Yang satu lagi Habib si Febrianti lahir bulan Februari. Yang satu lagi Habib namanya si Desi lahir bulan Desember. Yang satu lagi Habib namanya si Noprianti lahir bulan November. Yang satu lagi Habib nama anak saya bungsu namanya Maerot Habib karena dia lahir bulan Maret. Dan ini perlu kita ketahui Pak Bu, bahwa bulan yang kita kenal dari bulan Januari sampai Desember sudah dikatakan oleh para alim ulama, para kiai, para habaib bahwa bulan Masehi dari Januari sampai Desember adalah bulan nama-nama orang-orang kafir Romawi yang disembah oleh orang-orang kafir Romawi. Kenapa ditempelkan kepada anak-anak kita? Makanya anak-anak kita ruhul jihadnya lemah. Ini mau dikasih anak Abdurrahman, gengsi pan orang sini. Kasih nama Abdurrahman, pulang sekolah ngamuk sama bapaknya. Bapak ngasih nama salah. Emang kenapa itu dari Habib Salim namanya bagus? Salah, tegaul. Namanya nggak gaul. Itu pengen ganti nama apa? Remon. Abdurrahman jadi Remon. Yang lucu temannya lagi Abdurrazak jadi Jack. Yang lebih lucu lagi kakaknya perempuan Maimunah jadi Mona. Sekalian monyong ente. Kasih nama kepada anak-anak kita dengan nama yang baik. Fa innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian di hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian. Yang namanya Muhammad akan dipanggil Muhammad, yang namanya Ahmad akan dipanggil Ahmad. Subhanallah. Ya Bu ya, ada di sini nggak ada ya? Ayo pulang ganti namanya. Mudah-mudahan dengan keberkahan para aulia, orang-orang soleh, anak kita menjadi anak yang soleh, betul. Saudara tahu Bapak Ibu, ketika Nabiullah Adam alaihissalam, beliau diturunkan oleh Allah ke dunia karena kesalahan yang tidak disengaja. Nabiullah Adam diturunkan di India, Bud. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Banyak riwayat yang mengatakan di tempat lain juga. Nabiullah Adam diturunkan di India. Beliau sujud di atas batu hitam yang sangat besar. Bayangkan Bapak Ibu, beliau memohon ampun kepada Allah 100 tahun dalam keadaan sujud, sehingga rumput-rumputan yang ada di sekeliling batu beliau menjadi tumbuh segar karena air mata Nabiullah Adam memohon ampun kepada Allah. 100 tahun Pak, 100 tahun. Coba orang Pegaden di bawah sujud 3 menit aja, kayaknya gatal nih jidat, beneran. Kayaknya gak betah dikasih sujud. Imam masih sujud udah berdiri duluan. Melihat imam masih sujud, sujud lagi. Kata malaikat, sujudnya 3. Udang malaikatnya nggak suka bercanda Bu. Kalau suka bercanda di belakang dipukul. Kayaknya ini nggak betah ini. Ini nggak betah ini beneran. Di Pegaden tuh kayaknya kayak ada per sejadahnya itu. Ting tung ting tung ting. Nggak betah buat sujud tuh, subhanallah. Hah? Ya masa pakai per Bu? Nabiullah Adam memohon ampun 100 tahun, pegel juga ngelihat ke langit. Ketika beliau Nabiullah Adam melihat ke atas, tertulis di sana nama Nabi Muhammad, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabiullah Adam pun bertanya, ya Allah, siapakah dia Muhammad? Malaikatkah dia? Manusiakah dia? Mulia banget yang namanya Muhammad. Allah menjawab, wahai Adam, hadza ismun min auladik, itu adalah nama dari keturunanmu. Mulia banget. Padahal manusia cuman aku sama Siti Hawa, namanya sudah terkenal, namanya sudah dikenal. Akhirnya Nabiullah Adam menjadikan kesempatan memohon ampun kepada Allah dengan berwasilah nama Nabi Muhammad.
Allahumma inni as'aluka bihadzal asma. Ya Allah, aku memohon kepadamu melalui nama Muhammad, antaghfirli, ampuni semua dosa-dosaku ya Allah. Kemudian Nabiullah Adam pun diampuni oleh Allah berkah tawasul kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makanya kalau ada umat yang ngaku Islam, yang ngaku umat Rasulullah di akhir zaman sekarang mengatakan bahwa tawassul itu haram, berarti itu adalah umat yang goblok. Betul Pak? Betul? Nabiullah Adam tawasul kepada Nabi Muhammad. Ini mah dikit-dikit tawasul haram, maulidan haram, Isra Mi'raj haram. Jangan diharamin semua dong. Kalau begitu sama kayak ngancurin proyeknya Kiai. Satu sisain ke tawasul boleh gitu kan, biar dapat jaburan pulang. Betul Pak? Sedikit-dikit haram. Hati-hati Bu, ini akhir zaman banyak sekali aliran-aliran yang gak jelas. Sampai saya pernah itu ke Sukabumi, ke Jampang, masuk kampung ceramah di situ. Pas saya lagi di mobil, ada anak-anak muda lagi nongkrong, ibu-ibu sama bapak-bapak lagi lewat mau hadir maulid. Kata anak muda itu, liatin gerombolan Mang PI katanya mau hadir maulid. Wallah, saya turun dari mobil, saya samperin anak muda tadi. Apa yang ente maksud? Hah? Bang PI Imam Syafi'i yang kamu maksud? Enggak, Habib, enggak. Ente enggak boleh gitu ente. Ana mau tahu Imam Syafi'i adalah ulama keajaiban dunia. 500.000 beliau hafal hadis, 500.000 juta. Ente hafal hadis apa enggak? Bercanda, Habib, bercanda. Ente enggak boleh begitu. Hidup ente enggak bakal berkah kalau ngehina ulama. Ente hafal hadis enggak? Berapa hadis ente yang ente hafal? Paling ente hafal hadis 2 sama terjemahannya hilang, hafalan ente juga hilang. Beneran Pak Bu, ada aliran satu lagi yang cukup ingat saja. Ini kan digunakan oleh orang-orang males ini. Nggak usah sholat, cukup ingat aja. Udah sekalian kalau ente makan, kalau cukup ingat aja, ente ngeliatin nasi udah. Ente tinggal ingat aja, nggak usah dimakan, ntar juga kenyang. Ini orang minta mati pelan-pelan. Saya masuk Ciwidey, di sana ada gerombolan. Habib, kata ibu-ibu, di sini mah ada rombongan sholat ngadep kemana aja boleh. Mantap, kata saya. Gimana kalau jamaah yang satu ngulon ngidul wetan ngaler, pas ruku beledak, kepala ketemu kepala. Subhanallah, banyak aliran-aliran yang gak jelas, banyak. Karena itu mudah-mudahan nih di Pegaden insya Allah bersihkan dari aliran-aliran sesat, dan pemuda-pemuda ini insya Allah yang akan memberantas, amin. Saya paling cinta ini misal santri-santri begini ini, subhanallah, pada sholawatan, pada bisa baca Al-Quran. Pak, Ibu pengen punya anak bisa baca Al-Quran? Pengen Bu? Pesan kedengar, takut aja orang sini tuli nggak bisa dengar. Pengen punya anak soleh bisa baca Al-Quran, tapi nggak dititipin sama orang-orang soleh. Siapa yang mau ngedidik anak kita menjadi anak yang soleh kalau bukan mereka? Orang Pegaden mah nyari mantu yang penting dari Jakarta. Ibu kalau cari mantu yang rajin sholat, tanya nih kayak anak-anak ini, Nang sholat nggak? Nang agamanya Islam bukan? Ini mana dicari? Tong kerja apa tong? Anak muda sekarang pada gengsi Bu, hati-hati, banyak yang ketipu. Saya kemarin ke Sumedang dakwah, ada yang ketipu, kasihan ya. Tapi ya sudahlah. Saya ceramah di tempat nikah, hanya cerita mertuanya sudah nangguk. Hati-hati. Orang zaman sekarang itu ditanya, Nang kerjanya apa? Alhamdulillah saya kerja di cabang Pertamina. Tahu-taunya apa coba? Jualan bensin pinggir jalan. Bapaknya kerja apa Tong? Bapak saya alhamdulillah Bu, kerjanya di Dinas Perhubungan Darat. Ngojek ya.
Ojek di pangkalan ojek. Kerja tambahannya apa? Kerja tambahannya alhamdulillah Bu, kalau saya kerja tambahannya itu di Garuda katanya. Alhamdulillah saya punya mantu pramugara katanya. Bukan di Garuda, ternyata bungkusin kacang Garuda. Ini emang cari mantu orang Jakarta, uangnya banyak, mobilnya Innova, tahu-taunya nyewa. Hati-hati Pak Bu. Karena itu ayo kita ramaikan musola-musola kita dengan sholat jamaah, betul? Kita ramaikan sholat kita dengan sholat jamaah, betul? Mudah-mudahan kita keluar bapak-bapak yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang ahli sholat jamaah di musola apa namanya? Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan ini musola menjadi musola yang berkah, penuh sama bapak-bapak jadi sholat jamaah. Jangan sampai orang Pegaden setiap subuh yang setiap hari yang kita dengar adalah kakek-kakek mulu. Setiap hari kayaknya kita dengar setiap hari kakek-kakek mulu yang jadi imam. Kakek-kakek kulu yang adzan udah tua Pak Bu, kasihan. Betul. Ya, kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup Bapak Ibu ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi saya. Ya, kita akhiri dengan doa, insyaallah mudah-mudahan doa kita digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ya Allah, di dalam majelis yang mulia ini, di dalam majelis yang penuh dengan rahmat-Mu, penuh dengan keberkahan-Mu, ya Allah, kami di tempat ini membaca salawat dan salam kepada Nabi-Mu Muhammad. Tidaklah kami datang ke tempat ini dari rumah terkecuali karena kami cinta kepadamu, cinta kepada Rasul-Mu, cinta kepada para habaib, cinta kepada para alim ulama. Ya Allah, ya Allah, di majlis yang penuh rahmat ini, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan keagungan Nabi Muhammad, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengakui di majelis ini banyak dosa. Di antara kami masih banyak yang meninggalkan sholat. Di antara kami masih banyak yang berzina. Wahai orang-orang yang hobi berzina, tidak ada orang yang berzina masuk ke dalam surga, saudara. Tidak ada orang yang ahli zina masuk ke dalam surga apabila ia bertaubat kepada Allah, memohon ampun dari perbuatan zinahnya, kemudian ia masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad mengatakan tetap di dalam keningnya, di dalam jidatnya tertulis bahwa dia dulu pernah berzina di dunia. Mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah, dalam keadaan sehat walafiat lahir maupun batin. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, angkat derajat mereka setinggi-tingginya, angkat derajat mereka setinggi-tingginya. Ampuni dosa mereka ya Allah. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah. Jadikan kuburan mereka ya Allah taman dari taman surga ya Allah. Jangan Engkau jadikan kuburan mereka ya Allah lubang dari lubang api neraka ya Allah. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Angkat derajat mereka setinggi-tingginya ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh. Putri-putri kami menjadi putri yang solehah. Jangan dimatikan kami sebelum kami melihat anak kami menjadi anak yang soleh. Jangan dimatikan kami ya Allah sebelum kami melihat anak-anak yang bisa kami banggakan dunia sampai akhirat. Ya Allah, jangan dimatikan kami ya Allah, anak-anak kami berzina, anak-anak kami meminum minuman keras, anak-anak kami berzudi, anak-anak kami memakai narkoba, putri-putri kami ya Allah tidur dengan lelaki yang tidak halal baginya ya Allah.
tanamkan sifat malu di dalam hati putri kami agar mereka mau menutup aurat mereka ya Allah. Ya Allah, jaga iman mereka, jaga Islam mereka ya Allah. Kumpulkan kami di tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat zahir maupun batin. Dan jika di antara kami yang meninggal ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah. Dan kita doakan juru kita, guru kita, sahibul majlis Kiai Muhammad, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan untuk beliau zahir wa batinan linafil Islam wal muslimin. Allah berkahi beliau dan beserta keluarga dan anak-anaknya. Allah kabulkan segala hajat-hajat beliau beserta anak-anaknya. Saya kasih kabar gembira untuk orang yang hadir di majelis ini, sebagaimana yang kami terima dari Maha Guru Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Doktor Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Ibn Al-Imam Al-Habr Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih.